Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haikal Aulia Afrilian dengan NIM 24338059 dengan jurusan Teknik Mesin MK. Saya akan mempresentasikan klasifikasi material teknik. Pendahuluan. Yang pertama, definisi material teknik. Bahan yang digunakan dalam aplikasi teknik untuk memenuhi kebutuhan fungsional dan struktural. Yang kedua, pentingnya klasifikasi memudahkan pemilihan material yang sesuai berdasarkan sifat dan aplikasi. Yang ketiga, tujuan presentasi memahami klasifikasi material teknik berdasarkan kategori utama. Apa itu material teknik? Material teknik adalah bahan yang digunakan dalam pembuatan berbagai komponen mesin atau struktur. Dalam dunia teknik atau rekayasa, material ini dipilih berdasarkan sifat-sifat tertentu seperti kekuatan, ketahanan, fleksibilitas, keuletan, konduktivitas, dan daya tahan terhadap suhu atau lingkungan tertentu. Klasifikasi material teknik. Yang pertama, logam. Yang kedua, non-logam. Yang ketiga, polimer. Yang keempat, komposit. Dan yang terakhir adalah keramik. Baik, kita akan masuk ke materi pertama yang adalah logam. Definisi dan karakteristiknya. Logam adalah unsur atau senyawa yang biasanya ditandai dengan konduktivitas listrik dan termal yang tinggi, kilauan atau luster, serta kemampuan untuk ditempa dan ditarik menjadi kawat. Sebagian besar logam berada dalam keadaan padat pada suhu kamar kecuali merkuri dan memiliki struktur atom yang padat dan teratur. Karakteristik logam. 1. Kekonduksian listrik dan panas yang baik. Logam memiliki kemampuan untuk menghantarkan listrik dan panas dengan sangat baik. Contohnya, tembaga dan aluminium yang digunakan sebagai konduktor listrik. Yang kedua, kilau atau luster. Logam umumnya memiliki permukaan yang mengkilat atau memantulkan cahaya ketika dipoles. Yang ketiga, dapat ditempa dan diregangkan. Logam bisa ditempa menjadi lembaran tipis dan bisa diregangkan menjadi kawat tanpa patah. Keempat, kekerasan dan kekuatan. Kebanyakan logam keras dan kuat, yang membuatnya ideal untuk digunakan dalam konstruksi dan pembuatan alat berat. Yang kelima, titik leleh tinggi. Logam umumnya memiliki titik leleh yang tinggi, membuatnya tahan terhadap panas. Logam feros. Logam feros adalah logam yang mengandung besi atau Fe sebagai komponen utamanya. Logam ini memiliki biasanya kekuatan, keras, dan memiliki sifat magnetik. Logam feros cenderung mudah berkarat karena bereaksi dengan oksigen di udara membentuk oksidasi besi atau karat, kecuali jika dilapisi atau dipadukan dengan unsur lain seperti kromonium dalam baja tahan karat. Logam non-feros. Logam non-feros adalah logam yang tidak mengandung besi atau hanya mengandung sedikit besi. Logam ini biasanya lebih ringan, tidak berkarat, dan tidak bersifat magnetik. Jenis-jenis logam.
Yang pertama, logam ferrous, contohnya baja, besi. Sifatnya kekuatan yang tinggi dan tahan lama. Yang kedua, logam non-ferrous, contohnya aluminium dan tembaga. Sifat yang dimiliki ringan, tahan korosi. Aplikasi pemakaian logam pada teknik yang pertama, konstruksi, otomotif, dan elektronik. Baik, ke materi kedua, non-logam, definisi dan karakteristiknya. Non-logam adalah elemen atau senyawa yang tidak memiliki sifat-sifat fisik dan kimia seperti logam. Berbeda dari logam, non-logam umumnya adalah isolator, tidak bersifat konduktif, dan memiliki sifat-sifat yang lebih rapuh serta reaktif terhadap unsur logam. Karakteristik non-logam. 1. Konduktivitas listrik panas yang rendah. Non-logam umumnya merupakan isolator, artinya mereka tidak menghantarkan listrik atau panas dengan baik. Yang kedua, tidak mengilap atau non-lustrous. Kebanyakan non-logam tidak memiliki permukaan yang mengkilap atau bercahaya seperti logam. Mereka biasanya memiliki tampilan kusam. Yang ketiga, bersifat rapuh. Non-logam cenderung rapuh dan mudah hancur bila dibentuk atau dipukul, berbeda dengan logam yang ulet dan dapat dibentuk. 4. Densitas rendah. Umumnya, non-logam memiliki massa jenis yang lebih rendah dibandingkan dengan logam. 5. Bentuk pada suhu kamar. Non-logam dapat berada dalam berbagai bentuk fisik pada suhu kamar seperti gas yang berisi oksigen dan nitrogen, cair yang berisi bromin, atau padat yang berisi sulfur atau fosfor. Plastik. Plastik adalah bahan sintetis atau semi-sintetis yang terbuat dari polimer organik. Bahan ini dapat dibentuk menjadi berbagai bentuk ketika dipanaskan dan menjadi padat saat didinginkan. Plastik memiliki sifat ringan, fleksibel, dan tahan terhadap air, serta berbagai bahan kimia, sehingga banyak digunakan dalam berbagai industri seperti kemasan elektronik, otomotif, dan peralatan rumah tangga. Yang kedua, kaca. Kaca adalah bahan yang padat, terbuat dari campuran silika, CO2, dengan bahan lain seperti soda, natrium karbonat, dan kapur kalsium oksida. Kaca biasanya bening atau transparan, keras, dan rapuh, serta tahan terhadap reaksi kimia. Kaca digunakan secara luas dalam industri pembangunan, optik, dan produksi sehari-hari seperti botol, jendela, dan peralatan laboratorium. Yang ketiga, karet. Karet adalah bahan elastis yang berasal dari lateks atau tanaman atau dibuat secara sintesis dari senyawa kimia. Karet memiliki sifat fleksibel dan elastis yang memungkinkannya kembali ke bentuk semula setelah direnggangkan. Sifat ini membuat karet ideal untuk produk seperti ban, sol sepatu, dan segel. Contoh-contoh material non-logam. Yang pertama, plastik yang memiliki sifat ringan, tahan terhadap bahan kimia. Yang kedua, kaca, sifatnya transparan, keras, dan rapuh. Ketiga, karet yang bersifat fleksibel dan elastis. Aplikasi yang digunakan dalam material teknik. Yang pertama, kemasan, pipa, dan bahan isolasi. Masuk ke materi ketiga, yakni polimer. Definisi dan karakteristiknya. Polimer adalah senyawa kimia terdiri dari rantai panjang molekul yang dibentuk oleh pengulangan unit dasar yang disebut monomer. Proses pembentukan polimer dari monomer disebut polimerisasi. Polimer dapat berupa alami seperti protein dan karet alam atau sintesis seperti plastik dan nilon. Karakteristiknya. 1. Ukuran molekul besar. Polimer memiliki berat molekul yang sangat tinggi karena terdiri ribuan monomer yang saling berkaitan dalam rantai panjang. Yang kedua, struktur
yang bervariasi. Polimer dapat memiliki struktur linear, bercabang, atau jaringan silang. Variasi ini mempengaruhi sifat fisik seperti kekuatan dan elastisitasnya. Ketiga, elastisitas dan fleksibilitas. Banyak polimer yang bersifat elastisitas dan fleksibel seperti karet. Sifat ini memungkinkan polimer kembali ke bentuk aslinya setelah diberikan tekanan atau gaya. 4. Ketahanan terhadap bahan kimia. Polimer umumnya memiliki ketahanan yang baik terhadap reaksi kimia yang membuatnya tahan lama dan cocok digunakan dalam banyak aplikasi industri. 5. Sifat termal yang beragam. Polimer dapat diklasifikasikan sebagai termoplastik atau termoset. Termoplastik melunak saat dipanaskan dan dapat dibentuk kembali, sedangkan termoset menjadi keras setelah pemanasan dan tidak dapat dilelehkan kembali. Termoplastik. Termoplastik adalah jenis plastik yang dapat digunakan dan dibentuk ulang ketika dipanaskan dan akan mengeras kembali setelah didinginkan. Proses ini dapat diulang berkali-kali tanpa mengubah sifat kimia bahan tersebut. Ini membuat termoplastik mudah didaur ulang dan mudah menjadi dan berbentuk menjadi sebagai produk. Termoplastik memiliki sifat fleksibel terhadap korosi dan ringan. Selanjutnya, tremoset. Tremoset adalah jenis plastik yang mengalami reaksi kimia saat dipanaskan dan tidak dapat dilunakkan kembali setelah mengeras. Setelah terbentuk, termoset akan menjadi keras dan kuat secara permanen dan tidak dapat dilelehkan atau dibentuk ulang. Bahan ini lebih tahan terhadap panas dan tekanan tinggi sehingga sering digunakan untuk aplikasi yang memerlukan ketahanan yang lebih tinggi. Jenis-jenis polimer. Yang pertama, termoplastis, dapat dilelehkan dan dibentuk ulang. Yang kedua, termosestes, mengeras permanen setelah dipanaskan. Contoh aplikasinya, komponen otomotif, peralatan rumah tangga, dan tekstil. Masuk kita ke materi keempat, yakni komposit. Definisi dan karakteristiknya. Definisi komposit. Komposit adalah material yang terdiri dari dua atau lebih bahan yang berbeda sifat fisiknya, yang dibutuhkan untuk menciptakan material baru dengan sifat yang lebih unggul dibandingkan bahan penyusun secara individual. Bahan penyusun utama dan komposit adalah matriks atau bahan dasar dan penguat reinforcement. Matriks biasanya berupa polimer, logam, atau keramik, sedangkan penguat biasa berupa serat, partikel, atau bahan yang memperkuat struktur matriks. Karakteristiknya. 1. Kombinasi sifat. Komposit menggabungkan sifat-sifat terbaik dari masing-masing partikel penyusunnya, misalnya kekuatan serat dengan fleksibilitas matriks. Yang kedua, rasio kekuatan terbatas yang tinggi. Komposit umumnya memiliki rasio kekuatan terhadap berat yang lebih tinggi dibandingkan dengan logam material tradisional lainnya, sehingga sering digunakan dalam aplikasi di mana kekuatan dan ringan menjadi kriteria penting, misalnya di industri dirgantara dan otomotif. Ketiga, tahan korosi. Banyak komposit, terutama yang menggunakan matriks polimer, lebih tahan terhadap korosi dan degradasi lingkungan dibandingkan logam. Keempat, fleksibilitas desain. Komposit memungkinkan variasi dalam desain karena bahan penguat bisa diatur dengan berbagai cara mengoptimalkan karakteristik kekuatan atau kekuatan di area tertentu dari produk. Matriks adalah susunan bilangan atau elemen-elemen yang disusun dalam bentuk baris dan kolom sehingga membentuk suatu tabel persegi panjang. Setiap bilangan dalam matriks disebut elemen atau entry. Matriks sering digunakan dalam berbagai cabang matematika, termasuk aljabar, linear, serta memiliki aplikasi dalam fisika, teknik, ilmu komponen, dan lain-lain. Komponen utama. Yang pertama, matriks yang memberikan bentuk dan dukungan. Yang kedua, penguat meningkatkan kekuatan dan kinerja. Contohnya, serat karbon,
dan fiberglass. Aplikasi yang digunakan dari komposit, yakni pesawat terbang, kendaraan, dan peralatan olahraga. Materi kelima yakni keramik. Definisi dan karakteristiknya. Definisi keramik. Keramik adalah bahan anorganik non-logam yang dibuat melalui proses pembentukan dan pemanasan. Keramik sering digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk alat rumah tangga, bahan bangunan, dan barang dan seni. Karakteristik. 1. Kekuatan yang tinggi. Keramik memiliki kekuatan tekanan yang tinggi, tetapi lebih rentan terhadap tekanan tarik. Yang kedua, ketahanan terhadap suhu tinggi. Keramik mampu menahan suhu tinggi tanpa melelehkan atau deformasi. Ketiga, ketahanan terhadap korosi. Keramik tidak mudah terkorasi oleh bahan kimia, sehingga cocok untuk lingkungan yang agresif. Keempat, isolator listrik. Sebagian besar keramik merupakan isolator listrik yang baik, sehingga sering digunakan dalam aplikasi listrik. Yang kelima, kerapatan dan kekerasan keramik biasanya memiliki kerapatan yang tinggi dan tingkat kekerasan yang baik menjadikan tahan terhadap goresan. Yang keenam, tahan terhadap air. Keramik umumnya tidak menyerap air, yang membuatnya ideal untuk penggunaan dalam kondisi lembab. Keramik tradisional. Keramik tradisional adalah jenis keramik yang terbuat dari bahan alami seperti tanah liat, kaulin, dan mineral lainnya yang umumnya sudah digunakan sejak zaman kuno. Keramik ini biasanya dihasilkan melalui proses yang sederhana seperti pencampuran bahan mentah, pembentukan, pengeringan, dan pembakaran dalam suhu tinggi. Yang kedua, keramik teknik. Keramik teknik juga dikenal sebagai keramik maju, adalah jenis keramik yang dibuat dari bahan anorganik murni dan proses yang lebih canggih untuk menghasilkan material yang memiliki sifat fisik dan mekanik superior. Keramik teknik memiliki kekuatan tinggi, ketahanan panas yang luar biasa, serta sifat listrik dan kimia yang unik, sehingga cocok untuk aplikasi yang menuntut kinerja tinggi. Jenis keramik. Keramik tradisional sifat fisik, yakni porselen dan tanah. Keramik teknik, pemilihan material harus aluminium, disesuaikan dengan silikon, aplikasi dan keramik. dan kebutuhan teknis. Aplikasinya pipa, Material modern isolator seperti listrik, komposit dan dan keramik terus alat berkembang untuk memenuhi tuntutan industri. Klasifikasi ini memungkinkan kita untuk lebih memahami sifat-sifat bahan dan memilih yang paling sesuai untuk kebutuhan spesifik dalam desain, manufaktur, atau aplikasi teknologi canggih. Sekian presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.